Langit malam Tel Aviv tiba-tiba terbelah oleh cahaya putih menyilaukan yang melintas cepat di atas gedung-gedung kota. Dalam hitungan detik, dentuman dahsyat mengguncang kawasan media yang selama ini dikenal sebagai pusat produksi siaran nasional Israel. Kamera pengawas di sekitar lokasi merekam bagaimana satu rudal presisi menghantam langsung bangunan stasiun televisi pemerintah, memicu ledakan besar yang mengubah lantai-lantai studio menjadi lautan api dan beton runtuh. Dalam waktu kurang dari 1 menit, gedung yang selama bertahun-tahun menjadi pusat siaran propaganda negara itu berubah menjadi puing-puing. Serangan tersebut menandai dimulainya gelombang ke-90 serangan rudal Iran, dan kali ini targetnya bukan pangkalan militer atau instalasi radar, melainkan pusat komunikasi strategis yang selama ini membentuk narasi Israel kepada dunia. Serangan itu tidak muncul tanpa konteks. Beberapa hari sebelumnya, Israel melakukan serangan udara terhadap stasiun televisi nasional Iran di Teheran, sebuah fasilitas media yang selama puluhan tahun menjadi pusat penyiaran negara tersebut. Serangan itu menghancurkan beberapa studio siaran utama dan menyebabkan sejumlah pekerja media tewas serta puluhan lainnya terluka. Bagi pemerintah Iran, serangan terhadap fasilitas media tersebut dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap norma perang modern yang secara umum menghindari penargetan langsung terhadap lembaga penyiaran sipil. Serangan Israel itu juga memicu kecaman dari berbagai pihak yang menilai bahwa fasilitas media tidak seharusnya menjadi target militer. Dalam pernyataan resminya setelah serangan balasan, pemerintah Iran menyampaikan pesan yang sangat jelas kepada Tel Aviv. Jika Israel merasa berhak menyerang fasilitas media Iran dengan alasan bahwa fasilitas tersebut digunakan untuk kepentingan militer atau propaganda, maka logika yang sama kini diterapkan kepada Israel. Teheran menyatakan bahwa pusat media pemerintah Israel juga tidak dapat lagi dianggap sebagai fasilitas sipil murni dalam konteks konflik yang sedang berlangsung. Dengan kata lain, Iran berusaha menunjukkan bahwa standar yang selama ini digunakan Israel terhadap lawannya kini berbalik menjadi presiden yang dapat digunakan terhadap Israel sendiri. Selama bertahun-tahun, Israel sering menggunakan narasi yang hampir seragam untuk membenarkan serangan terhadap berbagai objek sipil di wilayah konflik. Narasi tersebut dikenal luas dalam analisis geopolitik sebagai pola Operation False Flag, sebuah strategi komunikasi yang menempatkan fasilitas sipil sebagai target dengan alasan bahwa fasilitas tersebut sebenarnya digunakan sebagai kedok kegiatan militer. Dalam berbagai konflik modern, strategi semacam ini sering digunakan untuk mempengaruhi opini publik internasional agar melihat serangan tersebut sebagai langkah defensif yang sah. Dalam setiap serangan yang menuai kontroversi internasional, pemerintah Israel hampir selalu memberikan penjelasan yang serupa. Fasilitas sipil yang menjadi sasaran disebut-sebut menyembunyikan pusat komando militer, gudang senjata, atau jaringan komunikasi kelompok bersenjata. Narasi ini kemudian diperkuat melalui konferensi pers militer, rekaman drone, serta presentasi intelijen yang dirilis kepada media internasional. Bagi Israel, strategi komunikasi ini menjadi bagian penting dalam mempertahankan legitimasi operasi militernya di mata dunia. Narasi tersebut terlihat sangat jelas dalam operasi militer Israel di Gaza dalam beberapa tahun terakhir. Dalam berbagai operasi, rumah sakit, sekolah, gedung pemerintahan lokal, hingga tempat penampungan pengungsi sering dituduh sebagai lokasi yang digunakan oleh kelompok bersenjata untuk beroperasi. Israel berulang kali menyatakan bahwa kelompok Hamas menggunakan fasilitas sipil sebagai tameng manusia atau pusat komando tersembunyi. Tuduhan ini kemudian menjadi dasar bagi sejumlah serangan udara yang menghancurkan berbagai bangunan sipil di wilayah padat penduduk tersebut. Salah satu contoh yang paling kontroversial dalam konflik tersebut adalah serangan terhadap Rumah Sakit Indonesia di Gaza. Israel sebelumnya menyatakan bahwa kompleks rumah sakit tersebut digunakan sebagai basis operasi militer Hamas dan menyimpan jaringan terowongan bawah tanah. Klaim ini kemudian digunakan sebagai justifikasi atas operasi militer di sekitar kawasan rumah sakit. Namun serangan terhadap fasilitas medis tersebut langsung memicu reaksi keras dari berbagai negara dan organisasi kemanusiaan internasional. Masalahnya, banyak dari tuduhan tersebut sulit diverifikasi secara independen oleh lembaga internasional. Akses jurnalis dan pengamat seringkali terbatas di wilayah konflik aktif, sehingga informasi yang beredar lebih banyak berasal dari pihak yang terlibat langsung dalam konflik.
Banyak analis geopolitik menilai bahwa dalam perang modern, klaim semacam ini sering menjadi bagian dari strategi komunikasi militer yang dirancang untuk mempengaruhi persepsi publik global. Dengan kata lain, perang tidak hanya terjadi di medan tempur, tetapi juga di ruang informasi. Iran tampaknya memanfaatkan pola narasi tersebut untuk membalikan logika yang sama kepada Israel. Dalam analisis para pengamat regional, langkah Tehran menargetkan fasilitas media pemerintah Israel bukan hanya tindakan militer, tetapi juga pesan politik yang sangat simbolis. Iran ingin menunjukkan bahwa jika Israel dapat mengategorikan berbagai fasilitas sipil sebagai target militer, maka fasilitas propaganda negara Israel juga dapat diperlakukan dengan cara yang sama. Dalam pernyataan resmi yang dirilis beberapa jam setelah serangan, pejabat militer Iran menyebut bahwa stasiun televisi pemerintah Israel bukan sekedar lembaga penyiaran biasa. Menurut mereka, fasilitas tersebut memainkan peran strategis dalam membentuk narasi perang Israel kepada masyarakat internasional. Iran menuduh bahwa jaringan media pemerintah Israel menjadi salah satu instrumen utama dalam menyebarkan narasi strategis yang menguntungkan posisi politik dan militer Israel di panggung global. Rudal yang menghantam gedung stasiun televisi tersebut dilaporkan menggunakan teknologi presisi jarak jauh yang sebelumnya telah digunakan Iran dalam beberapa gelombang serangan sebelumnya. Sistem navigasi rudal tersebut memungkinkan target dihantam dengan tingkat akurasi yang sangat tinggi, bahkan di kawasan perkotaan yang padat penduduk. Teknologi ini menunjukkan bahwa Iran semakin meningkatkan kemampuan militernya dalam melakukan serangan presisi terhadap target strategis. Menurut laporan awal dari tim penyelamat, satu ledakan utama menghantam bagian tengah bangunan dan merusak struktur utama gedung. Beberapa detik kemudian, dua ledakan tambahan terjadi hampir bersamaan dan menyebabkan bagian studio siaran runtuh sepenuhnya. Kombinasi dari beberapa titik ledakan ini menunjukkan bahwa rudal tersebut dirancang untuk menghancurkan struktur bangunan secara maksimal. Rekaman amatir yang beredar di media sosial memperlihatkan momen dramatis ketika bola api besar membumbung dari gedung tersebut. Asap hitam pekat terlihat menjulang tinggi ke langit malam Tel Aviv. Sementara sirine peringatan udara terus berbunyi di seluruh kota. Warga yang berada di sekitar lokasi terlihat berlarian menjauh dari kawasan media yang kini berubah menjadi lokasi bencana. Dalam hitungan menit setelah ledakan pertama, kawasan media tersebut berubah menjadi zona darurat. Sirine ambulans dan kendaraan pemadam kebakaran memenuhi jalan-jalan di sekitar lokasi kejadian. Petugas penyelamat berusaha menembus puing-puing bangunan untuk mencari korban yang masih terjebak di dalam reruntuhan. Cahaya lampu darurat menerangi malam yang dipenuhi asap dan debu, sementara tim medis mulai mengevakuasi korban dari salah satu serangan paling simbolis dalam eskalasi konflik terbaru antara Iran dan Israel. Beberapa jam setelah ledakan terjadi, pemerintah Israel segera mengumumkan angka korban awal yang mengejutkan. Dalam konferensi pers darurat, pejabat keamanan menyatakan bahwa ratusan orang tewas akibat runtuhnya gedung stasiun televisi tersebut. Angka korban yang tinggi ini sebagian besar disebabkan oleh waktu serangan yang terjadi saat aktivitas produksi siaran sedang berlangsung ketika banyak staf masih berada di dalam gedung. Tim penyelamat Israel bekerja sepanjang malam untuk mengevakuasi korban dari bawah reruntuhan beton. Sementara pemerintah menyebut serangan tersebut sebagai salah satu insiden paling mematikan terhadap fasilitas media dalam sejarah negara itu. Namun, seiring berjalannya waktu, informasi yang mulai muncul dari berbagai sumber justru memunculkan pertanyaan baru mengenai siapa sebenarnya para korban yang berada di dalam gedung tersebut. Beberapa laporan tidak resmi menyebutkan bahwa sebagian besar korban bukan hanya pekerja media biasa seperti jurnalis, kameramen, atau staf teknis. Identitas sejumlah korban yang mulai terungkap menunjukkan adanya keterkaitan dengan Lembaga Keamanan Negara Israel, unit komunikasi militer, serta Badan Strategi Informasi. Dengan kata lain, fasilitas tersebut diduga menjadi tempat bertemunya aktivitas media dengan operasi komunikasi negara yang lebih luas. Beberapa analis bahkan menyebut bahwa sejumlah staf yang bekerja di fasilitas itu memiliki hubungan langsung dengan Badan Intelijen Israel maupun unit komunikasi militer. Peran mereka tidak selalu terlihat di layar televisi, melainkan berada di balik layar sebagai perancang narasi, analis informasi, dan pengelola distribusi konten strategis. Dalam konteks konflik modern,
Peran seperti ini sering dianggap sama pentingnya dengan operasi militer di lapangan. Fasilitas media tersebut disebut berfungsi sebagai pusat produksi narasi perang yang kemudian disebarkan ke berbagai media internasional. Dari kompleks inilah berbagai laporan visual, rekaman serangan, serta pernyataan resmi pemerintah diproduksi dan didistribusikan dengan cepat ke jaringan berita global. Infrastruktur teknologi di dalam gedung memungkinkan konten tersebut dikemas secara profesional dan disebarkan dalam waktu sangat singkat ke berbagai platform media. Selama konflik berlangsung, kantor tersebut sering menjadi sumber utama video dan laporan yang menggambarkan dampak serangan terhadap warga sipil Israel, rekaman dari lokasi kejadian, wawancara dengan korban, serta pernyataan pejabat pemerintah seringkali berasal dari pusat media tersebut. Materi visual ini kemudian menjadi bagian penting dalam membentuk persepsi publik internasional mengenai situasi konflik yang sedang berlangsung. Setelah diproduksi di dalam kompleks media itu, materi tersebut kemudian disebarkan secara global melalui jaringan media internasional. Banyak kantor berita besar dunia menggunakan rekaman tersebut sebagai sumber utama laporan mereka. Dalam era media digital, distribusi informasi seperti ini dapat terjadi dalam hitungan menit, sehingga narasi yang diproduksi di satu lokasi dapat dengan cepat membentuk opini publik di seluruh dunia. Bagi Iran, menghancurkan fasilitas tersebut memiliki makna strategis yang jauh lebih besar daripada sekedar menghancurkan sebuah gedung. Serangan itu dimaksudkan untuk menghantam jantung mesin propaganda Israel yang selama ini dianggap memainkan peran penting dalam membentuk opini global tentang konflik di Timur Tengah. Dengan menargetkan pusat produksi narasi tersebut, Iran berusaha mengganggu kemampuan Israel dalam mengendalikan arus informasi internasional. Serangan ini juga mengirimkan pesan strategis yang sangat jelas kepada dunia internasional. Dalam konflik modern, perang tidak lagi terbatas pada tank, pesawat tempur, atau rudal yang menghantam target fisik. Pertempuran juga berlangsung di ruang informasi, di mana narasi dan persepsi publik menjadi senjata yang sama kuatnya dengan kekuatan militer. Dalam konflik abad ke-21, kontrol atas narasi seringkali sama pentingnya dengan kontrol atas wilayah geografis. Negara yang mampu membentuk cerita yang dipercaya oleh masyarakat internasional seringkali memiliki keuntungan diplomatik yang besar. Dukungan politik, bantuan militer, hingga legitimasi internasional sering bergantung pada bagaimana suatu konflik dipahami oleh publik global.